Presiden Prabowo potong anggaran seremoni dan perjalanan dinas pemerintah untuk efisiensi anggaran. Kemensos siap beri bantuan korban kebakaran Kebayoran. Pemerintah lakukan koordinasi untuk Lebaran 2025. Oknum pimpinan dan guru Ponpes cabuli 5 santri. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Seli. Selamat pagi, apa kabar Festi? hari ini? Luar Baik biasa ya. pagi ini. Meskipun tadi pagi sempat ada cuaca mendung dan juga cukup hujan, tapi tidak juga mengurangi rasa semangat kita untuk terus memberikan informasi yang terbaik untuk Anda terkait dengan politikan, ekonomi dan juga hiburan. Seperti yang kita ketahui bahwa dari langkah strategi Presiden Prabowo Subianto yang juga menurunkan ataupun memotong anggaran untuk seluruh para menterinya ataupun jajarannya ini untuk melakukan perjalanan dinas, ini langkah yang sangat baik karena tidak ada anggaran yang terbuang sia-sia. Dan berharapnya pastinya dari Kabinet Merah Putih, Prabowo Subianto sendiri mengharapkan tidak ada dinas luar negeri ini untuk efisiensi anggaran agar memang program-program yang sudah dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dapat berjalan dengan mulus, Festi. Dan tentunya informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan berita utama. Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang paripurna Kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Dalam sidang paripurna, Presiden Prabowo menyampaikan pengarahan terkait kinerja Kabinet Merah Putih sejak dilantik beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang Kabinet di Kantor Kepresidenan Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Sidang dihadiri seluruh jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih beserta kepala lembaga dan utusan khusus Presiden. Dalam pembukaan sidang, Presiden menyampaikan apresiasi terhadap pencapaian Kabinet Merah Putih dalam kurang 3 bulan pertama masa tugasnya. Selanjutnya, Presiden menilai bahwa Kabinet Merah Putih menunjukkan kekompakan dalam bekerja sebagai sebuah tim. Sebagai wujud apresiasi, Presiden berterima kasih kepada seluruh jajaran Menteri dan Wakil Menteri yang turut serta dalam sidang Kabinet. Kita boleh bangga bahwa kita telah menunjukkan suatu hasil yang menuju kepada sasaran-sasaran kita. Saya apresiasi kerja saudara-saudara sekalian. Saya merasakan dan saya menilai kabinet kita sekarang bekerja sebagai satu tim. Saya merasakan ada suatu kekompakan, suatu kerjasama yang baik. Di sana sini tentunya masih harus kita perbaiki, itu wajar ya. Tetapi yang saya rasakan adalah semua menteri, semua wakil menteri punya keinginan yang sangat keras untuk memberi hasil kepada rakyat. Itu yang saya rasakan. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara sekalian. Demikianlah yang diharapkan rakyat kita. Kita berada di trajektori yang benar. Ya. Dalam kesempatan yang sama, Presiden menyampaikan bahwa ia tidak menjadikan periode tertentu seperti 100 hari pertama atau 3 bulan pertama sebagai standar dalam menilai kinerja. Meski begitu, Presiden mengakui bahwa rentang waktu tersebut
dapat dijadikan acuan dalam mengevaluasi jalannya pemerintahan. Presiden Prabowo memimpin sidang kabinet dengan didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkap isi pembicaraan pada pertemuan dirinya dengan ekonom senior Emil Salim di kediaman Emil di Jakarta. Dan Prabowo menyebut Emil menyampaikan sejumlah harapan untuk pemerintahan dan kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan mendalam dari sosok Profesor Emil Salim yang menekankan pentingnya orientasi pengabdian pejabat negara kepada kepentingan rakyat dan negara. Saat berpidato dalam sidang Kabinet Paripurna di kantor Presiden Jakarta, Presiden mengatakan Emil Salim yang kini berusia 94 tahun dikenal sebagai mantan Menteri Lintas Kementerian yang juga berkomitmen pada sumpah jabatan untuk meninggalkan kepentingan pribadi atau kelompok demi kepentingan nasional. Menurutnya, pesan yang diberikan Emil Salim menjadi pengingat penting bagi para pejabat negara dalam menjalankan tugasnya. Presiden menegaskan bahwa Indonesia memiliki sistem politik konstitusional yang juga menggabungkan kekuasaan presidensial dan juga parlemen. Presiden mengingatkan bahwa pejabat negara meski berasal dari berbagai latar belakang, seperti partai politik, akademisi, atau organisasi masyarakat, harus memprioritaskan kepentingan negara setelah mengemban sumpah jabatan. Saudara-saudara sekalian, saya tadi pagi kebetulan berjumpa dengan Profesor Emil Salim, seorang senior, usianya 94 tahun, berkali-kali jadi menteri. Ya, beliau menyampaikan pesan-pesan, menyampaikan harapan-harapan, dan menyampaikan apa-apa yang beliau jadikan pegangan beliau. Inti yang saya kira saya tangkap dari beliau ingatkan bahwa seorang menteri adalah seorang pejabat negara. Berarti orientasi pengabdiannya adalah negara. Kita diingatkan bahwa sebagai pejabat negara, orientasi kita pertama untuk negara. Kita memang ada yang berasal dari partai politik, ada yang berasal dari organisasi kemasyarakatan, dan sebagainya. Ada yang berasal dari dunia akademi, dunia ilmuwan, ada yang dari NGO, dari LSM. Tapi begitu kita sudah disumpah, begitu kita menjabat sebagai pejabat negara, orientasi kita, kepentingan kita adalah untuk negara. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih karena saya rasakan walaupun begitu banyak tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang, tapi yang saya rasakan sekarang orientasi kita adalah kepentingan negara, kepentingan rakyat. Dan saya kira ini dirasakan oleh rakyat kita. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melakukan efisiensi dan juga penghematan anggaran negara. Hal itu dilakukan dengan pengurangan alokasi belanja yang bersifat seremonial hingga perjalanan dinas pemerintah. Presiden Prabowo Subianto menyebut langkah efisiensi dan penghematan anggaran negara bisa menghemat anggaran hingga 20 triliun rupiah. Anggaran tersebut nantinya bisa dialokasikan untuk program yang lebih menyasar pada kesejahteraan rakyat dan pendidikan. Pada kesempatan paripurna kabinet ini, Presiden juga mengapresiasi kinerja Kementerian Keuangan yang juga telah melakukan kajian mendalam terhadap anggaran negara hingga ke detail terkecil. Prabowo menegaskan ia pun memonitor detail terkecil ini. Menurutnya, kriteria anggaran yang harus dilaksanakan adalah bisa menciptakan lapangan kerja hingga meningkatkan produktivitas secara nasional. Jadi saudara-saudara, saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Perayaan sejarah, perayaan ulang tahun, laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan. Kalau perlu yang hadir hanya 15 orang, sisanya divikonkan. Kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah
gedung sekolah bisa kita perbaiki. Saya minta loyalitas semua menteri, semua kepala badan untuk patuh dalam hal ini, ya. Dan saya terima kasih kepada tim keuangan yang telah menjalankan penyisiran, kajian terhadap anggaran sampai serinci-rincinya. Kalau tidak salah, mungkin sampai satuan ke-9 kalau tidak salah. Mungkin pertama kali dalam sejarah, ya, Presiden Republik Indonesia mengecek sampai satuan ke-9. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan aparat penegak hukum untuk menindak perusahaan yang juga melanggar aturan pertanahan dan juga hutan. Presiden Prabowo Subianto memastikan pihaknya tidak akan memberi perlakuan khusus kepada siapapun yang melanggar aturan. Saya juga sudah memberi keputusan kepada unsur penegak hukum, Jaksa Agung, BPKP, Kapolri, dan Panglima TNI untuk menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan. Ketentuan-ketentuan kita harus dipatuhi. Tidak ada yang memiliki perlakuan khusus. Bagi mereka yang sudah diberi kesempatan berkali-kali untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dan tidak melakukan, ya, pemerintah akan melaksanakan kewajibannya, mencabut izin dan menguasai kembali lahan-lahan tersebut. Apalagi lahan-lahan itu adalah hutan lindung dan sebagainya. Saya juga terima kasih dalam 3 bulan kita telah memberi bukti kepada rakyat kebijakan-kebijakan kita adalah kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, berpihak kepada kepentingan negara. Pemirsa, operasi pembongkaran pagar laut di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten ini resmi dimulai untuk kedua kalinya pada Rabu 22 Januari 2025. Pagar yang selama ini menghambat aktivitas melaut dan merusak ekosistem tersebut akhirnya ditindak tegas setelah desakan kuat dari para nelayan dan juga masyarakat sekitar. Dalam konferensi pers yang digelar di lokasi pembongkaran pagar laut Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pentingnya pembongkaran pagar untuk memulihkan akses melaut bagi para nelayan dan menjaga ekosistem laut. Sakti menjelaskan pembongkaran ini dilakukan sebagai respon cepat atas desakan nelayan yang selama ini terbatasi akses melaut akibat pagar ilegal. Operasi pembongkaran yang melibatkan ribuan personel gabungan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan lingkungan. Pemerintah pun menjamin tindakan ini sesuai dengan prosedur legal dan diawasi langsung oleh tim hukum. Jadi hari ini kita sudah putuskan bahwa kita sudah mencari, sebetulnya KKP itu sekali langsung melakukan penyegelan, punya waktu 20 hari untuk kemudian mencari siapa sebetulnya yang melakukan pemagaran. Tapi karena memang sudah desakan daripada masyarakat, nelayan, mereka juga memang harus melaut segera, maka kita sepakat secara bersama di sini, hadir di sini semua, supaya secara legal betul, ya. Jadi kemudian mulai hari ini sudah dimulai beberapa hari yang lalu oleh Kesatuan TNI Angkatan Laut, tapi hari ini secara bersama-sama dihadiri oleh semua yang memiliki kepentingan terhadap wilayah laut di sini untuk kemudian kita sama-sama mulai pembongkaran pagar laut ini. Jadi demikian, dan saya kira
saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran yang telah begitu cepat bergerak begitu untuk membackup kami dari Kementerian Kelautan Perikanan untuk membela masyarakat nelayan di wilayah Tangerang, Banten ini agar mereka betul-betul kemudian bisa tidak terganggu di dalam mencari nafkahnya di laut. Itu. Jadi dari sisi hukum tentu kita terus melakukan proses. Dari Tangerang, Banten, Jihan Nabila, Muti Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Seli dan juga pemirsa terkait dengan pemasangan pagar ilegal yang juga sepanjang 30,16 km, ini tentunya juga sangat merugikan para nelayan yang ada di Indonesia, khususnya juga yang ada di Tangerang, Banten seperti itu ya. Dan ini sudah mulai menemukan sebuah titik-titik terang, mudah-mudahan ke depannya dengan banyaknya eksekusi dari pemerintah dan juga banyak pemerintah yang juga turut andil dalam hal tersebut, ini mudah-mudahan ada sebuah keadilan dan juga bisa mengungkap semua faktanya. Dan memang untuk hari kemarin, Fes dan pemirsa, di mana kali kedua untuk pembongkaran dari pagar laut tersebut, di mana ribuan personil dari TNI AL dikerahkan, dan dari Menteri Kelautan dan Perikanan mengatakan bahwasanya pembongkaran dari pagar laut ini sudah sesuai dengan hukum. Betul. Jadi memang kita berharap nantinya masyarakat ataupun nelayan dapat bekerja dengan baik untuk memenuhi ekonomi keluarganya masing-masing. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasi terkait agenda dari Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Ini meninjau lokasi pengungsian korban kebakaran di kawasan Gempol, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa kemarin. Dan Wapres juga menekankan tempat pengungsian layak di tengah musim hujan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi pengungsian korban kebakaran di kawasan Gempol, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 21 Januari 2025. Kebakaran yang menghanguskan 543 rumah itu telah membuat ribuan warga kehilangan tempat tinggal di tengah ancaman cuaca buruk musim hujan. Selain berdialog dengan para korban untuk mendengar langsung kebutuhan mereka, Wapres juga menyerahkan sejumlah bantuan siap pakai, diantaranya selimut, popok, alat kebersihan, air mineral, makanan siap saji, dan sembako.
sembako. Dalam kesempatan itu, Wapres meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera memastikan ketersediaan fasilitas pengungsian, termasuk tenda yang kokoh, sanitasi yang memadai, dan pasokan logistik. Wapres Gibran memastikan bahwa penanganan bencana ini menjadi prioritas pemerintah. Wapres pun meminta koordinasi antar pihak terkait terus diperkuat untuk memastikan bantuan dapat tersalurkan dengan cepat dan tepat sasaran. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, si jago merah kembali mengamuk di pemukiman padat penduduk Kebayoran, Jakarta Pusat hingga menghanguskan 543 rumah. Merespon kejadian tersebut, Kementerian Sosial pun menyatakan siap mengulurkan tangan bagi para korban yang terdampak. Kebakaran hebat terjadi pada Selasa 21 Januari 2025 pukul 1 dini hari di pemukiman padat penduduk Kemayoran, Jakarta Pusat. Setidaknya sebanyak 543 rumah, 607 kartu keluarga, dan 1.797 jiwa pun terdampak akibat kebakaran tersebut. Ditemui di Gedung Kementerian Sosial Jakarta Pusat, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pihaknya siap mengulurkan tangan bagi para korban terdampak. Saifullah atau akrab disapa Gus Ipul menyebut bahwa Kemensos akan berfokus pada pemberian bantuan berupa makanan siap saji, makanan anak-anak, sejumlah pakaian, dan kebutuhan lainnya. Jadi yang jelas kalau ada bencana pasti Kementerian Sosial segera turun pada kedaruratannya. Jadi shelter ya dan logistik itu. Hari ini pasti sudah turun dari gudang-gudang kita terdekat, mungkin juga gudangnya Pemprov ya atau juga dari lumbung-lumbung sosial kita. Jadi yang kita berikan di sana tentu yang paling dibutuhkan seperti makanan siap saji, makanan untuk bayi, pakaian anak-anak, pakaian ibu-ibu maupun juga tempat pengungsian seperti tenda. Ada rencana untuk mengunjungi? Oh ya, pasti kita akan kunjungi nanti. Hari ini ya saya. Oke, kita coba nanti saya koordinasikan dulu karena Pak Wamen sekarang lagi di Lampung, di Lampung. Nah, sekarang bagi tugas nanti kita lihat. Mudah-mudahan masih ada waktu, ada kesempatan. Diketahui wilayah Kemayoran acap kali mengalami kejadian kebakaran. Dalam kejadian terbaru ini setidaknya 34 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan agar api dapat dinetralisir. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Badan Legislasi DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan juga batu bara menjadi usul inisiatif DPR RI. Sebanyak 8 fraksi di DPR RI menyetujui adanya pembahasan lanjutan terhadap revisi undang-undang tersebut. Mulanya masing-masing fraksi menyampaikan pandangannya terkait RUU Minerba. Fraksi PDIP mengatakan persetujuan dengan beberapa catatan. PDIP meminta pembahasan selanjutnya dari RUU ini untuk melibatkan masyarakat. Ia berharap kewenangan yang diberikan kepada pihak terkait tidak disalahgunakan. Undang-undang itu menjadi penting. Tetapi ketika itu berbicara tentang pertambangan dan sebagainya, maka lembaga atau institusi terkait itu juga memiliki kewenangan untuk mengawasi hal tersebut. Tapi sekali lagi bahwa pemerataan pembangunan bahkan kemakmuran masyarakat itu dapat tercermin ya dari yang saya sebutkan tadi, sehingga tidak lagi masyarakat itu menjadi penonton karena koperasi, UMKM maupun perseroan perseorangan pun bisa melakukan usaha pertambangan dan semuanya tentu sebagaimana ketentuan yang berlaku. Di situ termaktub di dalamnya ada pajak, ada PNBP, dan dalam kegiatan mekanisme ekonomi di situ akan terjadi satu tingkat adanya kehangatan atau namanya pembelian dan penjualan ya kan. Misalkan di situ ada pendapatan, ada upaya, maka di situ juga ada pengeluaran sehingga ada pasar-pasar yang ramai ya kan. Ada pedagang-pedagang yang ramai. Di situ untuk tujuannya sebenarnya pembangunan ekonomi di tingkat masyarakat bawah. Pengawasan tetap harus diperkuat. Ya karena kalau perangkat undang-undang itu tentu pengawasan itu juga bisa dari balik juga. Fraksi Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, PAN, Demokrat juga menyetujui RUU ini menjadi usul inisiatif DPR RI. Kendati demikian, mayoritas dari fraksi memberikan catatan dalam keputusannya. Hal senada juga disampaikan oleh fraksi PKS. PKS meminta kewenangan bagi organisasi masyarakat atau ormas keagamaan, perguruan tinggi, hingga UMKM. Untuk mengelola tambang perlu pendalaman lebih matang. Bob Hasan kemudian meminta persetujuan kepada anggota Balik terkait RUU Minerba
Anggota serentak menyetujui RUU itu dibawa ke tahap selanjutnya yakni paripurna sebagai usul inisiatif DPR RI. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka memantau pelaksanaan makan bergizi gratis di SDN Pulau Gebang 06 dan juga SMA Negeri 11 Jakarta pada Selasa kemarin. Pada kesempatan itu, pemirsa, Wapres menekankan pentingnya asupan gizi seimbang, khususnya bagi anak-anak yang rentan terhadap masalah kesehatan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka memantau pelaksanaan makan bergizi gratis di SDN Pulau Gebang 6 dan SMA Negeri 11 Jakarta di Kompleks Pendidikan Jalan Komarudin Lama, Pulau Gebang, Jakarta Timur pada Selasa 21 Januari 2025. Wapres menegaskan bahwa memberikan akses makan bergizi bukan hanya soal memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga investasi masa depan. Sebab generasi sehat adalah fondasi bangsa yang kuat. Lebih lanjut, Wapres pun menyatakan komitmennya untuk terus memantau dan memastikan program ini bisa berjalan efektif dan tepat sasaran. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, program pemerintah pusat menanam 1 juta hektar untuk ketahanan pangan direspon oleh Polres Kutai Barat. Untuk tahap pertama, maksud kami, lahan seluas 22 hektar ditanam jagung. Dan kepolisian bekerja sama dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan kelompok tani untuk penanaman kali ini. Dan jagung akan ditanam di kawasan perkebunan kelapa sawit dengan sistem tumpang sari. Polres Kutai Barat ikut andil dalam program serentak penanaman 1 juta hektar untuk ketahanan pangan. Program ini merupakan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto. Pada tahap awal, Polres Kutai Barat menanam jagung di lahan seluas 22 hektar. Di sini, sebanyak 450 kg bibit jagung ditanam di sini. Bersama pemerintah daerah dan juga perusahaan perkebunan kelapa sawit secara simbolis melakukan penanaman jagung sebagai tanda dimulainya program penanaman 1 juta hektar di Indonesia. Pencanangan penanaman 1 juta hektar dari Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk mendukung swasembada pangan. Di Kabupaten Kutai Barat, kepolisian melibatkan semua petani dan juga mengajak semua pihak, termasuk perusahaan untuk berperan aktif mendukung ketahanan pangan di Kutai Barat. Ya, jadi insya Allah kita melakukan penanaman serentak ini dengan maksud dan tujuan mendorong atau mendukung masyarakat kelompok tani untuk ikut dalam swasembada pangan sehingga ketahanan pangan di wilayah Kutai Barat ini bisa maksimal dan nanti bisa dirasakan oleh masyarakat sekitaran atau di wilayah Kutai Barat. Penanaman ini juga dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia dengan target 1 juta hektar untuk mendukung ketahanan pangan. Di Kutai Barat, program ini ditanam di sela-sela tanaman kelapa sawit dengan sistem tumpang sari, hasil yang didapat bisa dimaksimalkan. Konsep kita dengan keterbatasan lahan tadi, artinya bisa dimanfaatkan untuk areal-areal tanaman sawit yang baru dibuka, itu dengan sistem tumpang sari tadi. Jadi tidak memerlukan lahan pembukaan khusus, jadi bisa ditumpangkan di sawit ini tadi. Dengan kolaborasi dari semua pihak, program ketahanan pangan akan mudah untuk dicapai. Para petani mengaku terbantu dengan program ini. Petani mendapat bantuan dari berbagai pihak seperti mendapat bantuan bibit, pupuk, dan bantuan pembukaan lahan. Harapan kami untuk kedepannya mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, kemudian untuk perusahaan juga, ya kami tambah semangat lah untuk kedepannya. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan hari ini dapat berguna untuk kedepannya, Pak. Program yang dilaksanakan secara serentak ini di seluruh Indonesia diharapkan akan mampu menjaga ketersediaan pangan. Dengan kemandirian pangan di setiap daerah akan menjaga ketahanan pangan nasional dari berbagai aspek. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Ya, pemirsa, seperti yang diketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto juga selalu menekankan pentingnya swasembada pangan sesuai dengan asta cita yang selalu dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana seluruh jajaran menteri dan juga Kabinet Merah Putih juga turut juga mengikuti beberapa swasembada pangan dari energi, pertanian seperti itu ya. Dan yang langkah dilakukan oleh TNI ataupun Polri dari Kepolisian Kutai. Kepolisian Kutai juga langkah yang sangat luar biasa. Betul, di mana memang kita ketahui jagung menjadi pokok ataupun bahan pokok. Betul. Untuk nantinya mendukung juga dari program makan bergizi gratis dan pastinya mengajak para tani lokal untuk selalu mendukung bagaimana program swasembada pangan yang memang menjadi program utama dari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo
Selamat pagi pemirsa Simpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV, dan kita tentu lanjutkan informasinya Vesti dan pemirsa, di mana pemerintah melakukan berbagai kesiapan serta koordinasi antar lembaga untuk mempersiapkan libur momen Lebaran 2025. Dan Menteri BUMN Erick Thohir juga memanggil beberapa BUMN yang berkaitan langsung jelang Lebaran mendatang. Menteri BUMN Erick Thohir memanggil sejumlah pihak BUMN terkait yang nantinya akan melayani para calon penumpang mudik Lebaran 2025 mendatang. Adapun Erick mengatakan informasi nihil kenaikan ini khususnya untuk semua layanan transportasi yang disediakan perusahaan plat merah. Adapun Erick menyebut lini BUMN yang tidak akan mengalami kenaikan tarif tiket, yakni Pelni, ASDP Indonesia Ferry, Jasa Marga, Perum Damri, serta maskapai BUMN lain di sektor udara. Komitmen ini ditetapkan untuk sejalan dengan arahan pemerintah saat ini. Meskipun beberapa lini BUMN tersebut tidak mengalami kenaikan tarif, Erick belum dapat memastikan sektor BUMN lain akan memberi diskon tarif di mudik Lebaran mendatang dan masih dalam tahap koordinasi antar lembaga lain. Tadi kita komit hari ini tidak ada kenaikan karena sesuai dengan tentu arahan daripada pemerintah saat ini. Nah, apakah komponen itu nanti ada diskon? Tentu itu ada tupoksi yang lebih tinggi yang tentu kita lihat sesuai dengan aturan dari tentu Menteri Perhubungan ataupun yang lainnya. Jadi hari ini kita pastikan tidak ada kenaikan. Lebih dalam, melalui penegasan ini masyarakat tidak perlu risau dalam memilih moda transportasi selama mudik Lebaran 2025 berlangsung dari sisi tarif. Dan lini sektor lain, pemerintah dapat memberikan pernyataan resmi lainnya. Dari Jakarta, Max Ronabayu, Simpo TV melaporkan. Dari PT ASDP Indonesia Ferry telah menyiapkan sejumlah hal bagi masyarakat yang akan melintasi Pelabuhan Merak, yaitu dengan penambahan buffer zone dan juga kantong parkir guna mengurai kepadatan. Hal itu disampaikan sebagai bentuk kesiapan angkutan laut menghadapi momen mudik 2025. Oke, untuk Merak kita sudah siapkan tambahan buffer zone, sekaligus juga parkir juga kita siapkan kantongnya, sehingga nanti ini juga mengurangi kepadatan yang ada di Pelabuhan Merak. Tapi juga di satu sisi memang butuh koordinasi yang baik antar stakeholder, terutama dari pihak kepolisian, lalu kemudian Kementerian Perhubungan, lalu kemudian juga dari para operator kapal dan pelabuhan. Nah, saya kira jika ini dilakukan dengan baik, tentu pembatasan-pembatasan yang sudah dilakukan baik di jalan tol, lalu kemudian jalan arteri, lalu kemudian pengaturan jadwal kapal yang baik dan tepat, saya kira nanti bisa kita atasi. Gitu. Sementara itu, pemirsa, PT Perum Damri berupaya untuk menekan angka kecelakaan saat mudik 2025 melalui sejumlah cara. Dan kamera pemantau di dalam bus disediakan untuk memastikan keamanan dan juga kenyamanan bagi para penumpang.
PT Perum Damri melakukan peningkatan pelayanan untuk menghadapi mudik tahun 2025. Untuk menekan angka kecelakaan meningkat, PT Damri menyediakan sejumlah kamera pemantau di dalam angkutan guna mengamati kondisi jalan hingga sang sopir. Dan kami melakukan kontrol dari control room kami yang bisa kami langsung berhubungan dengan para pramudi, juga bisa melihat kondisi di dalam kabin bus itu sendiri dan suasana di jalan. Jadi kamera yang kami pasang sekarang di bus itu ada banyak kamera yang ke jalan maupun yang ke dalam, termasuk kontrol terhadap fatigue atau kelelahan bagi pramudi, lalu kemudian kontrol kesehatan. Jadi kalau dia pada level tensi darah sekian, dia tidak boleh berangkat, diganti dengan. Jadi kami juga menambah jumlah pramudi yang ada sehingga bisa aman di perjalanan. Dari Jakarta, Max Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, menjelang Imlek dan juga Lebaran tahun 2025, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa stok bahan pokok cukup stabil. Meski beberapa bahan pokok seperti minyak mengalami kenaikan, namun pihaknya akan terus mengevaluasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan stok pangan untuk Imlek hingga Lebaran tahun 2025 ini dalam kondisi aman dan cukup. Kendati demikian, ia menyampaikan bahwa beberapa hal yang harus segera diputuskan terkait kebutuhan pangan lainnya untuk puasa dan Lebaran, seperti pelaksanaan pengadaan daging. Kemudian juga terkait kenaikan harga beberapa barang kebutuhan pokok di sejumlah daerah, seperti minyak curah yang akan dievaluasi. Ini menghadapi besok Imlek, kemudian akan puasa, kemudian Lebaran. Persediaan relatif aman, cukup stoknya. Memang ada beberapa yang harus segera diputuskan. Pelaksanaan pengadaan daging ya untuk puasa dan Lebaran. Kemudian tadi ada beberapa daerah seperti Sumatera Utara kemarin hasil kunjungan, harga minyak termasuk minyak curah agak naik, juga gula agak naik. Nanti akan rapat lebih lanjut, akan dievaluasi apa sebabnya dan seterusnya, kebijakan seperti apa yang akan langkah seperti apa yang akan kita ambil. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Dari pemerintah, pemirsa memastikan kesiapan bahan pokok di pasaran akan berlangsung aman jelang Imlek hingga Lebaran mendatang. Meski demikian, pemerintah terus memperketat pengawasan terhadap berbagai oknum nakal yang menjual bahan pokok di pasar dengan tidak sesuai ataupun dengan standar harga yang tidak ditentukan. Menteri Perdagangan Budi Santoso usai melakukan kunjungan di berbagai daerah di tanah air, memastikan stok bahan pokok seperti telur, daging, bawang, dan lain sebagainya akan berlangsung stabil pada perayaan Imlek hingga mudik Lebaran mendatang. Dirinya akan berkoordinasi dengan produsen dan distributor untuk memastikan bahan pokok berlangsung aman dan sesuai bagi masyarakat. Selain berkoordinasi dengan para produsen, Budi pun juga telah berkomunikasi dengan Badan Pangan Nasional, serta pemerintah daerah untuk menggelar gerakan pangan murah. Jadi saya pikir Natal ini harga terjaga dan kita terus akan mempersiapkan karena kan Lebaran sebentar lagi. Ya, kita akan mempersiapkan, tetap terus monitor dan kita koordinasi dengan para produsen, para distributor agar terkendali. Kemarin kami di Medan di Medan juga semua relatif normal, termasuk daging sapi, ayam, harganya semua normal. Yang mudah-mudahan ini bisa terjaga sampai Lebaran. Itu ya, Pak Bu ya. Lebih dalam dengan koordinasi dan kepastian yang dilakukan Kemendak, diharapkan harga bahan pokok di lapangan dapat dijual dengan harga yang ditetapkan serta merata kepada seluruh masyarakat. Dari Jakarta, Fahim Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta Perum Bulog untuk menyerap 3 juta ton beras hingga April 2025. Dalam hal ini, pemirsa, nantinya Perum Bulog akan membeli beras dari pabrik yang menyerap gabah petani dengan harga pembelian pemerintah seharga Rp6.500 per kilogram. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan pemerintah meminta Perum Bulog untuk menyerap 3 juta ton beras sampai dengan April 2025. Ia menambahkan bahwa beras yang dibeli oleh Bulog adalah dari pabrik-pabrik yang bekerja sama. Zulhas menyebutkan Perum Bulog akan membeli beras dari pabrik yang menyerap gabah petani, sesuai dengan HPP senilai Rp6.500 per kilogram. Maka dari itu, pemerintah sedang menyelesaikan perjanjian antara Bulog dengan pabrik-pabrik beras yang ada di seluruh Indonesia. Nah, yang kedua disepakati Bulog, tadi kami rapatnya agak panjang ya, memang harus membeli sebanyak 3 juta
dalam waktu yang pendek ini, itu Januari, Februari, Maret, April, 3 juta harus menyerap dalam bentuk beras. Kalau gabah tentu lebih banyak lagi, saudara. Nah, sudah diputuskan gabah 6.500, berasnya dibeli dari pabrik-pabrik yang kerjasama. Karena pabrik kecil membeli 6.500, maka Bulog akan membeli berasnya 12.000. Nah, kalau 3 juta, tadi Bulog diskusi itu yang panjang, minta karena bersaing dengan yang lain, minta range harganya gitu. Ya, antara 12.000 sampai 12.250. Kami rakor sepakat, tapi belum menjadi keputusan setelah nanti kita akan bawa Karnas dulu. Jadi sekarang masih berlaku 12.000. Ya. Tapi untuk mencapai 3 juta itu usulan Bulog, kami setuju di sini, tapi nanti akan dibawa ke atas karena kami rakor nggak bisa melebihi putusan atas. Dari Jakarta, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tahun baru Imlek 2576 kini tinggal menghitung hari. Menyambut momen tersebut, warga keturunan Tionghoa di Tabanan, Bali ini melaksanakan tradisi sungsen atau bergotong royong untuk membersihkan altar persembahyangan dan patung dewa di Kongcobyo Vihara Dharma Catra. Selain membersihkan arca suci, keluarga besar warga Tionghoa juga melakukan pemasangan berbagai pernak-pernik menyambut perayaan tahun baru Imlek. Sebelum dilakukan tradisi sangsen atau bergotong royong membersihkan altar persembahyangan dan patung dewa. Sejak pagi hari, warga keturunan Tionghoa di Tabanan, Bali, terlebih dulu berkeliling melaksanakan ritual persembahyangan bertujuan mengantarkan dewa-dewi ke langit. Selanjutnya, warga yang terbagi menjadi beberapa kelompok bergotong royong membersihkan altar persembahyangan dan patung dewa. Berbagai ukuran di 3 tempat persembahyangan yaitu pemujaan utama Pagoda Dewi Kuan Yin, ruang Dharmasala yang berisi rupang Buddha, serta Konco Tenhu Chimjin. Proses pembersihan diawali dengan membersihkan seluruh noda yang menempel pada patung dewa dan menggosoknya agar kembali mengkilap. Altar dan sejumlah sarana persembahyangan juga dibersihkan untuk memberi kenyamanan bagi para umat yang nantinya melaksanakan persembahyangan Tahun Baru Imlek 2576 mendatang. Tidak ketinggalan, warga juga membersihkan lampion dan beragam arsitektur hiasan di area Kongcobyo Vihara Dharma Catra. Agar semakin meriah, di setiap sudut Kongcobyo Vihara Dharma Catra juga dipasang ratusan lampion baru dengan berbagai ukuran. Dalam tradisi Tionghoa, sebelum acara Imlek, 6 hari sebelumnya kita ada kerja bakti namanya Songsen, upacara Songsen. Kita mau bersih-bersih, permisi kepada Kongco, yang muda Kongco Capun Kong, bahwa pada hari ini kita melaksanakan kerja bakti. Itu yang dibersihkan apa aja, Pak? Semua altar yang ada di Kongco, altar Kongco, ada di sini Buddha, ada di Dharmasala, ada Dewi, dibersihkan semua altar. Ada juga dewa dapur, jadi dibersihkan juga semua. Ada tugu, ada pohon bodhi, ya semua dibersihkan. Pak, ini apakah dalam rangkaian jelang datangnya Imlek beberapa hari mendatang? Ya, ini dah rangkaian pelaksanaannya, mau upacara Imlek itu, jadi ini rangkaiannya. Ya, ada pembersihan, nanti setelah kita bersih-bersih semua, ada pemasangan apa-apa yang baru kayak lilin, jadi nanti lilin dipasang, pas hari Imlek nanti itu lilin dinyalakan. Khusus di Kongcobyo Vihara Dharma Catra Tabanan, Bali, perayaan Tahun Baru Imlek 2576 nantinya diawali persembahyangan tutup tahun pada hari Selasa 28 Januari 2024 atau sehari menjelang Imlek yang diikuti seluruh umat. Sembahyang tutup tahun ini akan berlangsung dari pagi sampai tengah malam. Selanjutnya, pada hari Rabu 29 Januari 2025 dini hari, umat akan melaksanakan persembahyangan tahun baru untuk memperingati Tahun Baru Imlek 2576. Nantinya perayaan Imlek di Kongcobyo Vihara Dharma Catra Tabanan dimeriahkan atraksi barongsai dan naga liong serta pembagian angpau. Prosesi tersebut digelar untuk memberi aura positif agar puncak perayaan Imlek berlangsung lancar tanpa ada kendala apapun. Dari Bali, Bagus Raditya melaporkan. Ya, saya dan juga pemirsa tinggal menghitung hari, beberapa hari lagi kita akan sama-sama merayakan Hari Imlek 2025. Setelah sebelumnya kita merayakan Tahun Baru dan juga Natal 2025, kita akan langsung
merayakan kegembiraan yang sangat luar biasa. Disiapkan juga angpaunya, amplopnya seperti itu ya. Pasti pada penuh nih, udah nggak sabar lagi. Apalagi di Bali ini juga ada beberapa tempat suci yang memang dipersiapkan untuk menyambut Hari Imlek 2025. Dan kabar yang menggembirakan juga bagi masyarakat Indonesia, Festi, di mana memang jelang Imlek ini dari Menko Pangan juga memastikan bahwasanya harga pangan ini cukup stabil. Dan kita berharap bahwasanya jelang Imlek warga Tionghoa maupun masyarakat Indonesia menyambutnya dengan gembira, pastinya dengan juga harapan yang baru untuk di tahun-tahun berikutnya. Pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Pagi Simpo TV, dan kita lanjutkan informasi terkait peristiwa di mana curhatan seorang siswa SMK 2 Cengkareng, Jakarta Barat yang mengeluhkan akses jalan menuju sekolahnya yang rusak viral di media sosial. Dan pasca viral, jalan rusak dan juga berlumpur tersebut langsung diperbaiki oleh Pemprov Jakarta. Dalam video yang viral di media sosial ini terlihat seorang siswa dari Sekolah Menengah Kejuruan 2 Cengkareng, Jakarta Barat ini mengeluhkan jalan rusak, becek, dan berlumpur yang kerap kali ia lewati saat berangkat dan pulang sekolah. Lebih lanjut, siswa SMK 2 Cengkareng yang diketahui bernama Galih ini juga meminta bantuan kepada Presiden Prabowo dan Menteri Pendidikan untuk menindaklanjuti jalan rusak tersebut. Bukan tanpa sebab, jalan rusak, becek, dan berlumpur terlebih saat musim hujan. Tak hanya merugikan warga di lingkungan sekolah SMK 2 karena kecipratan lumpur di seragam sekolah. Imbas jalan rusak ini juga memicu terjadinya kecelakaan, di mana pemotor banyak yang terjatuh akibat licinnya jalan. Pasca viralnya curhatan Galih, Pemprov Jakarta langsung menindaklanjuti permasalahan ini, di mana terlihat petugas dari Suku Dinas Bina Marga Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat langsung memperbaiki jalan rusak tersebut. Respon cepat dengan diperbaikinya akses jalan yang bersinggungan langsung dengan SMK 2 ini mendapat apresiasi dari warga di lingkungan sekolah. Karena jujur ini keluh kesah saya dan orang tua saya maupun teman-teman saya, guru-guru saya, dan warga-warga sekitar yang berada di sekitaran sini. Itu kenapa tuh bisa kompleks seperti itu, kita perbaiki jalan itu, kenapa awal? Saya cuma inisiatif sendiri, Pak, karena ya namanya orang tua pasti khawatir lah. Jalan lumpur begini, mama saya juga pernah kemari kaget, sekolah kok jalannya begini.
Pernah saya ngeliat teman saya, terus guru-guru juga kadang ada yang jatuh. Ya, kami kemarin juga kaget gitu ya. Kami tidak tahu ada seperti ini. Tetapi setelah kita membuka media sosial ternyata ada seperti ini. Dan harapan kami pun juga sama yang disampaikan anak-anak kami, yaitu jalan ini harus lebih baik lagi seperti itu. Ya, jalan ini sebenarnya kan milik Perum ya. Kami di sekolah ini kan bagian dari, pertama itu dari Pasar-Pasun dari DKI Jakarta. Terus kami intinya hanya menyewa tempat ini untuk dijadikan media pendidikan, yaitu sekolah SMK Cengkareng 2. Sementara itu, Lurah Cengkareng Timur Boy Raya menjelaskan bahwasannya akses jalan rusak dan berlumpur yang menuju pintu masuk SMK 2 Cengkareng ini merupakan lahan milik Perumnas atau BUMN, hingga diperlukan komunikasi dan koordinasi yang intens dengan pemilik lahan untuk dicarikan solusi guna mengatasi permasalahan tersebut. Ya, kami dari pemerintah memang memahami, mengerti sekali gitu ya, siswa yang mau sekolah pasti aksesnya ya lebih baik seperti itu kan, lagi untuk memperoleh pendidikan. Tetapi memang pemerintah tidak bisa berbuat banyak oleh karena lahan ini masih menjadi pengelolaannya daripada BUMN Perumnas. Itu jadi kami juga sudah berupaya sebelumnya juga ya untuk duduk bareng dengan Perumnas, BUMN, pengembang untuk kita mencarikan solusi ke depannya nih. Sampai saat ini tahapan perbaikan jalan oleh pasukan kuning dari Sudin Bina Marga Jakarta Barat masih berjalan, di mana pengaspalan jalan yang rusak masih dalam proses pengerjaan. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, akses jalan satu-satunya yang juga menghubungkan dua kabupaten di Kalimantan Timur, maksud kami, masih rusak parah. Mobil dengan dua roda penggerak kesulitan menembus jalan tersebut. Akses jalan itu menghubungkan Kabupaten Kutai Barat dengan Kabupaten Mahakam Ulu. Puluhan ribu masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu hingga saat ini masih mengandalkan jalur sungai sebagai akses satu-satunya untuk orang dan juga barang. Beginilah kondisi jalan darat satu-satunya yang menghubungkan Kabupaten Kutai Barat dengan Kabupaten Mahakam Ulu. Kondisi ini tentu memprihatinkan mengingat ada hampir 40.000 warga tinggal di kabupaten itu. Pekan lalu, penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik mencoba lewat jalur darat dalam kunjungan kerjanya. Dia membawa serta kepala organisasi perangkat daerah. Rombongan ini juga berisi anggota DPR RI dan DPD RI. Mobil yang terperosok ini adalah mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur. Mobil milik pejabat negara dengan dua penggerak saja tak mampu menaklukkan jalan ini. Tak ada pilihan lain selain menarik satu persatu mobil yang terjebak. Beruntung upaya ini membuahkan hasil sehingga rombongan para pejabat ini tidak perlu bermalam di hutan. Cuaca di jalur menuju kawasan pedalaman Kalimantan ini memang susah diprediksi. Jika hujan di tengah perjalanan, membuat kendaraan sering terjebak. Kita sudah hampir 1 jam terjebak di pendakian ini. Hujan, 34 kendaraan iring-iringan. Ini masih terjebak, baru kita lewat 3 kendaraan masuk kaki 1 ya. Masuk kaki 1. Ya, yang lain masih terkurung. Mudah-mudahan segera naik ke atas semua. Sepertinya kita nyampe malam nanti di Mahulu nih. Harusnya nyampe jam 7. Sekarang sudah jam 7. Tapi semangat terus. Kita taklukkan. Ini tantangan buat Kaltim. Ya, tantangan buat Kaltim. Biar pemimpin Kaltim lihat ini loh realnya sekarang kondisinya. Ayo kita perbaiki Kaltim. Jika jalan antar kabupaten saja rusak parah, tentu saja jalan antar kecamatan lebih parah lagi. Salah satunya adalah jalan yang menghubungkan kecamatan Long Bagun dengan Long Pahangai ini. Kabupaten Mahakam Ulu adalah kabupaten yang nyaris berada di tengah pulau Kalimantan. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Malaysia, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Nah, karena selama ini kan mengandal sungai ya, sungai yang lewat Riam. Karena itu yang bisa dilewati sekarang, karena jalan darat belum. Nah, dengan terbukanya jalan yang menuju ke Long Pahangai ini, kita berharap bahwa ini supaya ditangani serius betul gitu, dari terutama pemerintah pusat gitu ya. Karena ini kan jalan
menuju ke perbatasan, batas negara juga, batas antar provinsi juga seperti itu. Gitu. Saat ini akses sungai melalui Sungai Mahakam menjadi akses terbaik dan menuju Kabupaten Mahakam Ulu. Namun pada musim kemarau air Sungai Mahakam surut sehingga kapal barang berukuran besar tak bisa melintas. Hanya kapal kecil dengan daya angkut terbatas yang bisa. Pada kondisi itu harga barang di kabupaten ini melonjak tinggi. Bahkan harga barang kebutuhan pokok hingga bahan bakar minyak naik 3 kali lipat. Dari Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Miris seorang pimpinan dan juga seorang guru pondok pesantren di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur diringkus Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Timur setelah melakukan pelecehan seksual terhadap 5 orang santrinya selama 5 tahun. Aksi kedua pelaku berhasil terungkap setelah korban yang tidak tahan mengadu kepada orang tuanya dan langsung mendatangi ponpes tersebut bersama dengan warga sekitar. Aksi pencabulan yang dilakukan oleh tenaga pengajar kembali terjadi. Seorang pimpinan beserta seorang guru di sebuah pondok pesantren di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur diringkus oleh Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Metro Jakarta Timur. Kedua pelaku tersebut ditangkap setelah mencabuli belasan siswa di pondok pesantren yang baru berdiri sekitar 5 tahun itu. Modus kedua pelaku yakni dengan berpura-pura meminta pijit oleh para siswanya di sebuah ruangan khusus. Setelah beberapa melakukan pijatan, pelaku pun perlahan melancarkan aksinya hingga para siswanya yang seluruhnya merupakan santri pria itu disetubuhi layaknya pasangan suami istri. Para pelaku pun mengiming-imingi para korban dengan sejumlah uang hingga diajak pergi berwisata agar para korban mau menutup mulut mereka atas aksi pencabulan tersebut. Aksi bejat oknum tenaga pengajar yang terus berulang selama 5 tahun ini akhirnya terungkap setelah beberapa korban mengadu kepada orang tuanya. Para orang tua yang geram pun langsung menggeruduk pondok pesantren tersebut. Dengan bantuan warga sekitar, seorang pelaku yang berstatus sebagai guru pun ditangkap dan digiring ke kantor polisi. Sementara pimpinan sekaligus pemilik ponpes tersebut ditahan 2 hari kemudian. Daripada yang bersangkutan adalah bin HMN yang bersangkutan dan korban itu sebanyak 2 orang yang dilaporkan ke kami saat ini. 2 orang berinisial MFR umur 17 tahun dan RN 17 tahun. Modus operandi dilakukan hampir mirip dengan kasus yang pertama, di mana awalnya para korbannya diajak ke kamar pribadinya ataupun ke rumah saat istrinya sedang mengajar di pondok pesantren atau rumahnya sepi. Selanjutnya korban disuruh pijit dan sekaligus melakukan rangkaian kegiatan untuk membuat yang bersangkutan terangsang. Terpuaskan nafsunya, maka penyakit yang ada di dalam tubuh tersangka akan keluar dan tersangka akan sembuh. Itu yang selalu disampaikan kepada korban untuk melakukan kegiatan sejenis onani. Polres Metro Jakarta Timur telah menahan kedua pelaku dengan sejumlah barang bukti. Kedua pelaku terjerat pasal 76E Junto 82 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim rescue Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung bantu mengevakuasi jari tangan anak berusia 2 tahun yang tersangkut dalam engsel gembok pintu. Proses penyelamatan pun juga berlangsung dramatis lantaran sang anak menangis histeris dan juga sempat memberontak. Setelah 15 menit dibujuk dan dihibur oleh staf wanita, engsel gembok yang tersangkut tersebut akhirnya bisa dilepaskan dengan menggunakan alat mini grinder. Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung, Jawa Barat didatangi seorang warga desa Soreang, Kecamatan Soreang, dengan anak laki-lakinya yang bernama Fatan untuk meminta pertolongan petugas agar dibukakan engsel gembok yang tersangkut di jari tengah tangan kanan anaknya yang baru berusia 2 tahun Rabu sore. Petugas pun kemudian langsung bergegas membawa peralatan khusus berupa mini grinder semprotan air dan tang untuk membuka engsel gembok yang tersangkut tersebut. Dengan penuh hati-hati, petugas kemudian mencoba memotong sedikit demi sedikit besi engsel gembok yang tersangkut di jari Fatan. Proses penyelamatan pun berlangsung dramatis karena Fatan menangis histeris dan sempat memberontak meskipun dalam gendongan sang ayah. Setelah 15 menit dibujuk dan dihibur oleh staf wanita dan petugas damkar lainnya, engsel gembok yang tersangkut di jari Fatan akhirnya bisa dilepaskan. Peristiwa nyangkutnya jari pada engsel gembok ini bermula ketika Fatan tengah bermain bersama saudaranya dan lepas dari pengawasan. Setelah mendapati anaknya menangis karena jarinya tersangkut engsel gembok, keluarga Fatan lalu langsung membongkar engsel gembok yang terpasang di pintu dan segera membawa anaknya tersebut ke Dinas Pemadam Kebakaran
untuk meminta pertolongan. Jadi gini, ini sama saudara, terus anak saya tuh pegang-pegang pintu kunci itu, pas mau diangkat dimasukin gitu, dikeluarin nggak bisa, jadi sama tetangga dibongkar itunya pintunya, langsung pintunya dirusakin gitu. Langsung dibawa ke sini, udah nggak ada lagi. Yang paling utama yang di sini gitu, pemadam kebakaran Kabupaten Bandung. Udah berapa lama itu Pak kejebaknya tadi? Baru. Baru ya. Baru sekarang. Kepikiran ke sini ya. Makanya makasih ke pemadam gitu Kabupaten Bandung. Bawa anak datang ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung. Tangan anaknya terjepit sama kunci yang tadi udah dapat dilihat. Kurang lebih kita penanganan sekitar 15 menit karena anaknya masih kecil, memberontak terus, tapi dengan kesiapsiagaan kita, pengalaman kita untuk menyelamatkan masyarakat, alhamdulillah dengan waktu 15 menit kita bisa membuang kunci dari tangannya, alhamdulillah terus selamat. Nah, untuk himbauan kepada masyarakat, terutama kepada orang tua, awasi anak, jangan sampai terjadi seperti ini gitu kan. Ini juga kan tadi bukan tidak diawasi, karena namanya anak kan. Awas saja bisa dimasukkan ke tangan, ke mulut, ke apa. Dan saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bandung, terutama ibu-ibu dan bapak-bapak, untuk menjaga anaknya dari barang-barang. Dengan adanya peristiwa ini, masyarakat khususnya para orang tua dihimbau agar lebih ekstra dalam mengawasi anak-anaknya. Terlebih yang masih berusia di bawah 5 tahun agar hal serupa tidak terjadi kembali. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sally dan juga pemirsa, namanya juga anak-anak, apalagi yang masih berusia 2 tahun, ini tentunya juga masih sangat-sangat memerlukan pengawasan dari orang tua, dan kita sebagai orang tua sudah seharusnya tidak lalai untuk meninggalkan anaknya. Apapun alasannya, apalagi usia 2 tahun ini langsung oleh gembok engsel itu seperti itu. Betul. Ini sangat sayang sekali, sangat miris. Pasti juga ini dalam sebuah evakuasinya juga akan ada dramatis karena sang anak juga sangat menangis histeris. Betul, dan kita berharap juga untuk orang tua di luar sana untuk selalu berhati-hati dan berwaspada. Kalau perlu, Fes dan pemirsa bisa menghindari barang-barang yang sekiranya membahayakan bagi anak. Jadi tidak ada kejadian seperti ini terulang kembali. Betul. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Fesi Rahmadi dan saya Sally Sregar. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.